Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang ciri-ciri dan perkembangan makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, bernafas, berevolusi, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan, beradaptasi, berkembang biak, dan sebagainya. Ciri-ciri makhluk hidup. Aktivitas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup prosesnya tidak dapat diamati secara langsung, tetapi berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri, yaitu bernafas, bergerak, makan, beradaptasi, tumbuh, peka terhadap rangsangan, dapat berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan regulasi tubuh. Pertama, bernafas. Bernafas adalah proses pertukaran gas yang dibutuhkan makhluk hidup dalam lingkungannya. Bernafas merupakan pertukaran dengan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida dari tubuh. Kedua, bergerak. Gerak adalah perubahan posisi dari suatu kesetimbangan. Makhluk hidup pasti melakukan gerakan walaupun ada yang bergerak dengan sangat lambat. Untuk melakukan ciri yang satu ini dibutuhkan alat gerak seperti kaki, sayap, sirip, tubuh, dan sejenisnya. Ketiga, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa dari makhluk hidup akan bertambah serta pembesaran sel dalam tubuh. Pertumbuhan bersifat permanen dan tidak dapat kembali. Contoh pertumbuhan adalah tinggi badan manusia yang lama-kelamaan semakin bertambah. Perkembangan atuh proses perubahan menuju kedewasaan yang sifatnya kualitatif. Perkembangan tidak dapat diukur dalam satuan angka, tetapi bisa dilihat menggunakan panca indera. Contohnya perkembangan adalah manusia pada saat bayi hanya bisa menangis, kemudian lama-kelamaan mulai mampu bicara, atau dari tumbuhan yang mulai memiliki buah atau bunga. Keempat, memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan yang dikonsumsi makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi dan energi sehingga terpenuhinya kebutuhan tubuh. Makanan dapat berasal dari hewan, contohnya daging, ataupun tumbuhan, contohnya buah. Kelima, berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi merupakan upaya yang dilakukan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan jenisnya. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda. Pada hewan terdapat 3 macam cara berkembang biak, yaitu 1. Melahirkan atau beranak atau vivipar, contohnya manusia. 2. Bertelur atau ovipar, contohnya ular. 3. Gabungan atau ovivipar, yaitu cara berkembang biak di mana embrio terus berkembang di dalam telur dan telur tetap menetas di dalam tubuh induknya, lalu embrio dikeluarkan dengan cara melahirkannya, contohnya ikan hiu. Sedangkan tumbuh berkembang biak melalui 2 cara, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu dengan proses kawin melalui penyuburan dan pembuahan. Proses ini mempertahankan sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan melalui proses penyerbukan. Kedua, perkembangan pertumbuhan secara vegetatif, yaitu proses perkembangan biakan secara tak kawin. Proses ini berlangsung secara alami maupun buatan.
Keenam, adaptasi. Adaptasi kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karakteristik tempat tinggal makhluk hidup di bumi tentunya berbeda-beda. Contoh adaptasi adalah beruang kutub akan menyesuaikan diri dengan dingin, sedangkan beruang madu akan menyesuaikan diri dengan keadaan hutan. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, merupakan adaptasi dari bentuk dan struktur tubuh terhadap lingkungannya. Kedua, adaptasi fisiologi, merupakan adaptasi dari fungsi tubuh dan organ-organ terhadap lingkungannya. Ketiga, adaptasi tingkah laku, merupakan adaptasi dari sifat dan perbuatan makhluk hidup terhadap lingkungannya. 7. Mengeluarkan zat sisa. Seperti yang telah saya sampaikan tadi di atas, bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah masuk ke dalam tubuh, makanan diolah sedemikian rupa melalui proses yang disebut dengan metabolisme. Zat yang tidak dibutuhkan dalam tubuh akan dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa. Pembuangan ini dilakukan melalui pernapasan, ekskresi pada manusia disebut buang air kecil. Difeksi pada manusia disebut buang air besar. Uap air dan tetesan air pada tumbuhan dan lainnya. Ke-8, pekat terhadap rangsangan atau iritabilitas. Pekat terhadap rangsangan artinya makhluk hidup memberikan respon terhadap perubahan di sekitarnya. Rangsangan yang dimaksud di sini merupakan cahaya, suara, sentuhan, rasa, dan lainnya. Manusia dan hewan memiliki alat indera untuk merasakan rangsangan tersebut, sedangkan tumbuhan yang tidak memiliki indera menunjukkan kepekaan tersendiri. Ke-9, pengaturan atau regulasi tubuh. Regulasi adalah proses pengaturan tubuh dari dalam oleh berbagai struktur biologis dan kimia agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada manusia, regulasi diatur oleh sistem saraf dan sistem hormon. Perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan adalah proses pertambahannya ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke asal. Sedangkan perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang sangat penting bagi makhluk hidup. 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan pada tumbuhan diawali dengan fertilisasi. Pada awal perkembangannya, embrio mendapatkan makanan dari kotiledon. Kotiledon merupakan biji tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan diktil memiliki 2 kotiledon, sedangkan monokotil memiliki 1 kotiledon. Pertumbuhan awal tumbuhan dari biji menjadi tanaman batu disebut perkecambahan. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dapat dibedakan dengan 2 macam, epigel dan hipoegel. Pertama, pada perkecambahan epigel kotiledon terdapat di permukaan tanah karena terdorong tumbuh hipokotil yang memanjang ke atas. Kedua, pada perkecambahan hipogel, kotiledon tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumula keluar dari permukaan tanah disebabkan pertumbuhan epikotil yang memanjang ke atas. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada hewan adalah hasil proses pembelahan mitosis sel-sel tubuh.
Hal ini menyebabkan sel membesar sehingga tubuh hewan menjadi besar dan panjang. Sedangkan perkembangan adalah diferensiasi sel yang mengalami pembelahan menjadi individu dewasa. Pertumbuhan pada hewan sering disebut juga perkembangan, yaitu perkembangan dari zigot ke dewasa. Pertumbuhan dimulai dengan peleburan ovum atau sel telur dengan spermatozoa atau sel sperma dan dihasilkan zigot. Zigot akan bermitosis terus-menerus. Fase-fase perkembangan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama stadium morula. Pada perkembangan awal, zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, 8, dan seterusnya, membentuk suatu wujud seperti buah mulbei yang disebut morula. Kedua, stadium blastula. Dari morula menjadi blastula. Dalam tahap ini masih berlangsung proses pembelahan sel sehingga membentuk suatu rongga pada bagian tengah yang disebut blastosol. Ketiga, stadium gastrula. Dari blastula menjadi glastula. Dalam tahap ini terjadi pembentukan lubang lekukan blastipor yang mempunyai 2 lapisan. Selanjutnya, sel-sel bagian permukaan lapisan ektoderen mengalami pelekukan ke dalam atau invaginasi. Sel-sel tersebut mengisi ruang antara ektoderen dan endoderm, membentuk lapisan mosedoren. Keempat, organogenesis, pembentukan organ. Pada tahap ini terjadi diferensiasi perkembangan sel-sel membentuk fungsi khusus dari 1. Ektoderm menjadi sel kulit, sistem saraf, hidung atau alat-alat indera, anus, kelenjar kulit, mulut. Kedua, mesoderm menjadi tulang, otot, ginjal, jantung, pembuluh darah, dan alat kelamin. Ketiga, endoderm menjadi kelenjar yang mempunyai hubungan dengan alat pencernaan, paru-paru, dan alat-alat lainnya. Ketiga, perkembangan manusia dari bayi sampai dewasa. 1. Tahap bayi sejak lahir hingga usia 18 bulan. Kedua, tahap kanak-kanak awal dari usia 18 bulan hingga 3 tahun. Ketiga, tahap usia bermain, usia 3 hingga 5 tahun. Tahap keempat, tahap usia sekolah, usia 6 tahun sampai 12 tahun. Tahap kelima, tahap remaja, dari usia 12 hingga 18 tahun. Tahap keenam, tahap dewasa awal, usia 18 hingga 36 tahun. Tahap ketujuh, tahap dewasa, mulai dari usia 35 sampai 55 atau 66 tahun. Kedelapan, tahap dewasa akhir, mulai dari usia 55 tahun atau 65 tahun hingga mati. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.